warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Apa kabarnya anak-anak ibu hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Hari ini kita bertemu lagi di Rabu Cerita. Tanggal berapa hari ini, nak? 14 September 2022. Alhamdulillahirobbilalamin, kita masih diberi kesempatan ya untuk melakukan kegiatan Rabu Cerita. Masih semangat ya untuk Rabu Cerita kali ini? Masih. Untuk Rabu kali ini ada 2 orang anak ibu yang akan bacakan cerita. Ya, yang pertama siapa? Tolong tunjuk tangan dulu. Iya, yang pertama Abang Zafran, yang kedua Kakak Naila. Ada lagi? Ada lagi? Oh, tidak ada. Ya, kita mulai dulu Rabu Cerita kali ini dari Abang Zafran yang akan membacakan cerita apa, Bang? Hah? Sekolah Baruku. Siap? Siap. Kita kasih tepuk tangan dulu untuk Abang Zafran ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zafran dari kelas 5. Saya akan membacakan buku tentang Sekolah Baruku. Afi, bangun nak. Ibu duduk di tempat tidurku. Hari ini Afi mulai sekolah. Aku bangun. Hari ini aku mulai masuk sekolah. Pada jam dinding terlihat pukul 7 pagi. Ibu membantu aku mengancingkan baju. Aku berangkat bersama ayah. Aku pamit kepada ibu. Aku berjalan kaki ke sekolah. Aku belum terlambat masuk sekolah. Aku sangat lega. Aku disambut ibu guru yang ramah. Hari ini aku mulai mengenal teman-teman. Satu persatu murid baru diminta maju ke depan kelas. Ada yang berani dan ada juga yang malu-malu. Tibalah giliranku untuk maju. Saat ditanya nama ibu dan ayah, waduh, aku lupa. Aku jadi malu karena lupa. Ibu guru menyuruhku duduk kembali. Aku berjanji tidak akan lupa nama orang tuaku. Ibu guru mengajak semua murid bernyanyi bersama. Aku sangat senang menyanyi. Di sekolah baruku banyak permainan. Aku bermain
bersama teman-teman. Aku senang punya teman-teman baru. Hari sudah siang, sekarang waktunya pulang. Aku pulang bersama ayah. Aku senang belajar di sekolah. Besok akan harus bangun pagi supaya tidak terlambat ke sekolah. Iya, sudah selesai ya ceritanya ya. Nah, coba kira-kira tadi Abang Zapran sudah baca cerita yang berjudul Pulang Sekolah Baruku ya. Tolong Abang Zapran ceritakan kembali tadi sedikit saja tentang apa nak? Tentang Siapa yang ke sekolah barunya? Siapa yang bersekolah ke sekolah barunya? Afi. Afi? Cuman Afi seorang? Oh, dan teman-teman. Apa yang ada di sekolah baru Afi tadi? Banyak permainan. Terus ada lagi? Selain permainan banyak teman. Ya, ini cerita tadi mengenai kegiatan Afi ya, memulai sekolah. Jadi dia sekolah baru ya. Dari banyak permainan di sekolah, banyak teman. Coba anak-anak ibu yang kelas 1. Coba yang kelas 1 tunjuk tangan. Yang kelas 1 tunjuk tangan. Nah, anak-anak ibu dari TK ke SD itu ke sekolah baru nggak? Apa yang dipersiapkan kalau mau ke sekolah baru? Apa yang perlu dipersiapkan Gibran? Siap baju, ya enggak? Seragam kan? Perlengkapan sekolah, ya alat tulis, buku tulis, betul tidak? Nah, begitu juga yang dilakukan Afi. Afi juga memperkenalkan diri nggak tadi? Iya, dia memperkenalkan diri kepada teman-temannya, ya. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk Zapran. Ya, boleh duduk ya. Selanjutnya kita panggil, ya, Naila Aisyarani. Kasih tepuk tangan dulu. Naila mau membacakan buku apa kak? Burung Hantu yang Bijaksana, karya Teddy Rustendi. Silahkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Aisyarani dari kelas 5. Saya akan membacakan cerita yang berjudul Burung Hantu yang Bijaksana. Apa judulnya tadi? Siang itu, suasana di hutan sangat panas. Semua hewan beristirahat di sarangnya. Hutan menjadi sepi. Di bawah pohon rindang, ada seekor kancil tertidur pulas. Kancil itu kecapean karena telah mencari makanan. Makanan yang dikumpulkan kancil cukup banyak. Tiba-tiba terdengar suara ribut. Ternyata serigala kakak beradik sedang bertengkar. Sang kancil pun terbangun. Kancil menghampiri dua serigala itu. Rupanya serigala kecil marah kepada serigala besar. Alasannya ibu serigala telah memberi serigala besar makanan lebih banyak dari serigala kecil. Serigala kecil merasa ibunya tidak adil kepadanya. Kancil berkata kepada dua serigala itu, "Tanyakan saja pada ibumu, mengapa jumlah makanan kalian tidak sama? Ibu kami meninggalkan makanan saat kami bermain. Sekarang ibu berburu lagi," ujar serigala besar. Serigala besar bingung dengan sikap adiknya. "Mengapa aku hanya diberi sepotong daging, sedangkan kakakku diberi 2 potong?" ujar serigala kecil. "Aku tidak tahu," jawab serigala besar. "Ibu lebih menyayangimu," ujar serigala kecil. "Sudahlah, kalian jangan bertengkar.
lerai sang kancil. Lebih baik kita temui Pak Burung Hantu di rumahnya. Serigala besar dan serigala kecil berjalan mengikuti sang kancil. Sang kancil berharap Pak Burung Hantu bisa menasihati kedua sahabatnya. Sang kancil dan kedua serigala tiba di rumah Pak Burung Hantu. Pak Burung Hantu sedang bertengger di dahan pohon. "Selamat siang Pak Burung Hantu," sapa sang kancil. "Selamat siang, ada yang bisa aku bantu?" jawab Pak Burung Hantu. Sang kancil menceritakan perselisihan antara serigala besar dan serigala kecil. "Kakakku diberi lebih banyak daging oleh ibu. Ibu seharusnya membagi daging sama banyaknya untuk kami," ujar serigala kecil. Sang kancil kemudian bertanya kepada Pak Burung Hantu, "Bisakah engkau membantu menyelesaikan masalah mereka?" Pak Burung Hantu berkata dengan tenang dan bijaksana, "Adil itu tidak berarti jumlah yang sama." Serigala kecil tampak sedikit heran. Pak Burung Hantu berbicara lagi, "Kakakmu butuh lebih banyak makanan. Ia bekerja lebih berat darimu." Serigala kecil pun terdiam. "Kakakmu setiap hari membantu ibumu mencari makanan. Kakakmu juga mengajarimu berburu ketika engkau tertidur. Kakakmu harus menjagamu dulu setelah engkau tidur. Baru kakakmu bisa tidur," ujar Pak Burung Hantu dengan bijaksana. Serigala kecil menjadi malu. Serigala kecil merasa bersalah. Pak Burung Hantu melanjutkan perkataannya, "Iri hati itu sifat yang buruk." Setelah dinasihati Pak Burung Hantu, serigala kecil meminta maaf kepada kakaknya. Serigala kecil menyadari perbuatan buruknya. Serigala kecil dan serigala besar akhirnya berbaikan. Sang kancil senang melihat dua teman baiknya tidak bertengkar lagi. Sang kancil dan kedua serigala berterima kasih kepada Pak Burung Hantu. Mereka menjadi akur kembali berkat nasihat burung hantu yang bijaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Coba Ibu tanya dulu. Tadi ceritanya tentang apa tadi? Hah? Burung hantu yang bijaksana. Siapa saja tokohnya tadi? Kancil, terus serigala, burung hantu. Jadi ada serigala besar dan serigala kecil. Siapa yang ribut-ribut di cerita tadi? Serigala yang mana? Kecil dan besar. Apa yang diributkannya? Tentang makanan. Jadi Bapak burung hantu inilah yang menyelesaikan masalah serigala kecil dan serigala besar. Apa pesan dari cerita ini? Kira-kira Naila, apa pesannya nak? Tidak boleh iri dengki. Iya, tidak boleh iri dengki. Ada lagi? Ada lagi nak? Selain tidak boleh iri dengki? Iya. Kalau kita mau cari makna keadilan, keadilan itu bukan berarti misalnya Habib dikasih sepotong kue, Misri dikasih sepotong kue, bukan ya. Tetapi sesuai dengan kebutuhannya. Kalau Misri lebih kecil, mungkin kuenya seperempat ya. Habib lebih besar, kuenya setengah ya. Sesuai dengan porsinya, bukan sesuai dengan ukuran atau jumlahnya ya. Sesuai dengan kebutuhannya juga. Betul nggak Bintang dengan Azim? Betul? Betul ya. Misalnya Azim dikasih makan dengan ayah, misalnya si kok donat, abang 2 donat ya. Itu adil karena abang lebih besar ya. Kalau kita kecil cukup makan 1 donat. Ya anak ibu ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak ibu bisa memetik ya pesan dari cerita burung hantu yang bijaksana ini, bahwasanya
kita tidak boleh iri dengki dengan orang, ya, harus adil, ya. Kakak beradik di rumah juga seperti itu ya, jangan iri-irian ya sama kakaknya atau sama adiknya ya. Tolong kasih tepuk tangan dulu untuk kakak Naila. Ya, boleh duduk ya, terima kasih. Ya, untuk Rabu depan mudah-mudahan ada lagi anak-anak ibu yang akan bacakan cerita. Ya, anak ibu kelas 1, Zapran, Apsi, ya, mau baca cerita besok? Nah, kalau belum siap, duduk yang rapi, ya. Nah, jadi mudah-mudahan 2 cerita hari ini memberikan inspirasi untuk anak-anak ibu yang lain supaya semangat bercerita minggu depan, ya. Kita akhiri dulu kegiatan kita ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Bu Sela?